Reaksi kalem Pochettino latih tim super di PSG. Dengan semua perubahan skuad Paris Saint-Germain PSG dalam beberapa bulan terakhir, banyak penggemar dan pakar yang meyakini bahwa PSG menjadi Galacticos baru alias klub yang bertabur bintang. Ketika Mauricio Pochettino ditanya tentang skuadnya yang luar biasa menjelang musim baru, dia berkata tujuannya adalah untuk membuat tim terbaik dari semua pemain top ini. Katanya dilansir Sport Bible pada Kamis 19 Agustus 2021. Ini adalah tantangan besar yang kami hadapi dengan antusias. Kami harus mencari cara untuk bekerja sama untuk menciptakan dinamika di mana masing-masing dapat menemukan perannya. Pochettino menegaskan kualitas individu tidak akan berarti apa-apa tanpa persatuan sebagai tim. Tidak hanya itu, dia juga berharap para pemain PSG juga bisa menjaga ambisi mereka untuk menjadi juara. Seperti diketahui, kekuatan PSG semakin menggila musim ini dengan kedatangan Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos dan juga Georginio Wijnaldum, semuanya datang secara gratis. PSG juga sukses membeli bintang Inter Milan, Achraf Hakimi. Jika kami tidak bermain bersama dan tidak bekerja cukup keras, maka akan sulit untuk bermain sebagai pemain seperti yang kita inginkan. Kami harus memiliki perasaan terus-menerus bahwa kami adalah tim yang berambisi dan bersatu. Bayern Munich tertarik datangkan bek PSG. Raksasa Jerman Bayern Munich dilaporkan sedang mempertimbangkan opsi untuk mendatangkan bek Paris Saint-Germain PSG Thilo Kehrer. Akan tetapi, Die Roten masih belum memulai proses negosiasi dengan PSG. Foot Mercato melaporkan bahwa Bayern sudah mengirimkan perwakilan ke Prancis untuk menyaksikan Kehrer pada partai melawan Strasbourg pada akhir pekan lalu. Akan tetapi, Foot Mercato juga mengatakan bahwa kedua klub masih cukup jauh dari kata sepakat. Kehrer sendiri dilaporkan tak keberatan menjadi pemain pelapis di PSG musim ini. Akan tetapi, pemain 24 tahun itu juga disebut tertarik dengan prospek bermain di Bayern. Bayern bukanlah satu-satunya klub Jerman yang tertarik mendatangkan Kehrer. Sebelumnya, ia sempat mendapatkan tawaran dari Bayern Leverkusen. Akan tetapi, Kehrer menolak tawaran di Workself karena hanya bersedia bergabung ke klub yang bermain di Liga Champions. Bayern saat ini memang sedang mencari bek kanan baru untuk menggantikan posisi Bou Nassar. Tak cuma itu, Die Roten juga ingin mendatangkan bek kanan karena Benjamin Pavard kemungkinan besar akan dimainkan di posisi sentral. Saat ini posisi bek kanan Bayern dihuni oleh pemain muda Josip Stanisic. Pemain 21 tahun itu mendapatkan kepercayaan Julian Nagelsmann dalam 2 pertandingan kompetitif Bayern musim ini karena Pavard sedang menepi karena cedera pergelangan kaki. Stanisic kemungkinan masih akan dipercaya mengisi posisi bek kanan hingga beberapa pekan ke depan. Pasalnya, Pavard diprediksi baru akan kembali merumput pada pertengahan September mendatang. Prediksi Brest versus PSG 21 Agustus 2021. PSG akan main tandang melawan Brest pada pekan ketiga Ligue 1 Prancis 2021-2022 pada Sabtu 21 Agustus 2021. Publik masih menunggu debut Lionel Messi dengan seragam Le Parisien. Pada pekan pertama, PSG menjinakkan tuan rumah Troyes 2-1 lewat gol-gol bek sayap baru Achraf Hakimi dan striker Mauro Icardi. Setelah itu, PSG memukul tim tamu Strasbourg 4-2. Kemenangan atas Strasbourg di Parc des Princes diawali dengan perkenalan pemain-pemain baru PSG. Mereka adalah Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, dan juga Hakimi. Melawan Brest nanti, Messi kabarnya masih belum akan tampil. Bintang Argentina itu diyakini baru akan melakoni debutnya bersama dengan PSG ketika main tandang kontra Reims di pekan berikutnya. Perkiraan susunan pemain: PSG 4-3-3, Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Pereira, Herrera, Wijnaldum, Draxler, Icardi, Mbappe. Dari pemain-pemain baru PSG, hanya Hakimi dan Wijnaldum yang bakal jadi starter. Meski masih tanpa Messi dan kemungkinan juga Neymar, dengan lini serang yang diisi Kylian Mbappe dan Icardi, PSG tetap difavoritkan untuk menang. Prediksi skor akhir: Brest 0-2 PSG.
Messi dipersiapkan jadi playmaker PSG. Lionel Messi tampaknya sedang dipersiapkan menjadi playmaker Paris Saint-Germain. Hal itu terlihat dalam video latihan terakhir Le Parisien yang dilansir dari AS.com pada Rabu 18 Agustus. Dalam latihan small side game 3 versus 3 plus 1 pemain netral tersebut terlihat satu tim mengenakan rompi merah dan satu tim lainnya mengenakan baju latihan berwarna hitam. Sedangkan Messi menjadi satu-satunya pemain yang memakai rompi hijau yang artinya menjadi pemain netral, di mana tim yang memegang bola akan menjadi teman La Pulga. Dalam latihan itu pula terlihat Messi menjadi pusat permainan. Setiap serangan yang dibangun harus dimulai dari kaki Messi. Bahkan terdengar teriakan pelatih PSG Mauricio Pochettino yang meminta pemain lain untuk selalu mengalirkan bola kepada Messi. Kecerdasan yang dimiliki Messi membuat serangan yang dibangun selalu efektif untuk menciptakan peluang gol. Bahkan Messi juga menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol dalam latihan tersebut. Hanya saja soal kapan Messi akan melakoni debut bersama dengan PSG hingga kini masih belum dapat dipastikan. Pochettino dikabarkan masih tidak mau buru-buru memainkan Lionel Messi lantaran kondisi fisik La Pulga yang belum optimal. Pasalnya, sang mega bintang sudah lama tidak berlatih pasca memenangkan Copa America 2021 bersama dengan timnas Argentina. Namun dari kabar yang beredar, kemungkinan besar Messi akan tampil untuk pertama kalinya ketika PSG berhadapan dengan Reims dalam pertandingan Liga Prancis di Stade Auguste Delaunay II pada 30 Agustus dini hari waktu Indonesia bagian Barat mendatang. Donnarumma tegaskan gabung PSG atas pilihannya sendiri. Kepindahan Gianluigi Donnarumma ke Paris Saint-Germain PSG masih menjadi bahan perbincangan. Ia meninggalkan klub masa kecilnya AC Milan dan kemudian menuju Prancis. Berbagai informasi muncul seputar hengkangnya sang kiper ke Rossoneri. Salah satunya mengenai dugaan campur tangan agen Mino Raiola dalam mempengaruhi pemikiran portiere 22 tahun tersebut. Donnarumma langsung mengeluarkan bantahan. Ia menegaskan dirinya berkuasa penuh saat pembuatan keputusan terhadap karir profesionalnya. Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, tapi itu tak mengurangi fakta bahwa dirinya merdeka atas pilihannya sendiri. Keluarga saya selalu menyerahkan keputusan kepada saya dan mendukung saya. Mino melakukan hal yang sama. Dia menghormati keinginan kliennya 100% dan kemudian dia melakukan segalanya untuk memenuhi permintaan mereka, kata Donnarumma kepada Corriere dikutip dari Football Italia. Donnarumma merapat ke Paris setelah agen bebas. Ia dan Milan tak menemukan kata sepakat untuk melanjutkan kerja sama. Namun sebelum ia benar-benar pindah, fokusnya hanya untuk Rossoneri. Kiper tim nasional Italia itu mengaku tidak menjalin komunikasi dengan klub lain menjelang akhir petualangannya di San Siro. Namun ia optimistis minat terhadap dirinya bakal berdatangan, terutama jika ia tampil bagus di Piala Eropa 2020 bersama dengan Gli Azzurri. Kecintaan Donnarumma terhadap Milan tak pernah luntur. Ia mengaku selalu menjadi penggemar klub tersebut.